Meski pemerintah menetapkan tarif bus ekonomi tidak naik, namun pada kenyataannya pemudik harus membayar 2 kali lipat. Sebagian pemudik bahkan sengaja antri sejak dini hari demi mendapatkan tiket. Ya pemirsa, saat ini saya berada di Terminal Bus Pulau Gadung yang sangat dikenal sebagai terminal pusat untuk pemberangkatan bus antar kota antar provinsi. Seperti yang dapat Anda lihat di belakang saya, masih banyak penumpang yang hingga saat ini masih belum terangkut untuk kembali pulang ke kampung halaman mereka masing-masing. Ada sebagian dari mereka yang memang sudah mendapatkan tiket, namun mereka harus berangkat dari pagi hari sekali, dan tidak sedikit dari mereka yang belum mendapatkan tiket. Sarinah misalnya harus rela menunggu berjam-jam bus yang akan membawanya pulang kampung ke Brebes, Jawa Tengah. Sarinah sengaja membeli tiket langsung dari atas bus meski harganya naik 2 kali lipat. Oh, gimana tiketnya? Susah nih. Kenapa emang ya? Hah? Biasanya aku suka belinya di dalam mobil gitu sih, jadinya ini. Belinya selalu di atas. Iya, di atas mobil ya. Berapa kira-kira biayanya Mbak biasanya? Aku kurang tahu soalnya tahun kemarin kan 75, tapi ini nggak tahu berapa. Biasanya kalau nggak Dari biasa sekitar 30. Gitu. Berbeda dengan Sarinah, Suyatmi dan keluarga sengaja datang dini hari demi antri tiket dan mendapat tempat duduk. sana pagi. Ini kan mau ini pagi-pagi ke sini biar cepat dapat mobil gitu. Tak hanya Sarinah dan Suyatmi, hampir seluruh calon pemudik yang naik dengan bus ekonomi harus membayar 2 kali lipat. Padahal pemerintah menetapkan bus ekonomi tidak naik. Sementara dari pantauan kami, jumlah pemudik melalui Terminal Pulau Gadung, Jakarta pada H-3 tahun ini turun drastis. Dari 26.000 lebih pemudik tahun lalu menjadi 12.000 lebih pemudik. Berlebaran di kampung halaman memang merupakan impian dan dambaan bagi semua orang. Dan bagi Anda yang berminat untuk mudik lebaran tahun ini, setidaknya Anda harus berhati-hati dan membeli tiket pada tempat yang semestinya. Dari Terminal Pulau Gadung, Jakarta, Dian Wiknyo dan Gunawan melaporkan. Untuk mengurangi kecelakaan sepeda motor saat mudik, polisi mengawal 1.000 pemudik bermotor dari Jakarta hari Sabtu. Mereka juga dikawal ambulan khusus hingga ke Jawa Tengah. Keberangkatan 1.000 motor ini terbagi dalam 2 rute, yakni ke jalur utara dan jalur selatan Jawa. Para pemudik bermotor ini dilepas oleh Wakapolri Komjen Adang Doro Jatun di lapangan Pacuan Kuda Pulau Mas, Jakarta Timur. Dalam catatan kepolisian, kasus kecelakaan saat mudik paling banyak menimpa pengendara sepeda motor. Untuk itu, Wakapolri meminta agar pemudik motor berhati-hati. Selain itu, ada memerintahkan jajaran Polri untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang sedang mudik. Soal balita Pak, anak kecil yang mudik ya memang begini, kita memang aturan 2 ya, tapi toh kalau balita itu juga ditinggal di rumah juga tidak mungkin. Saya tadi kan bilang aspek sosial harus kita pertimbangkan. Ya sekali lagi mohon pengertian ya, kalau kita juga terus menyatakan tidak. Tadi dilihat kan hanya 1-2 saja ya. Selain dikawal polisi, para ribuan pemudik motor ini juga dikawal ambulans. Diperkirakan pemudik motor tahun ini sekitar 400.000 orang. Eko Budi Utomo melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali dengan cerita mudik dari kawasan Pantura. Kepadatan mulai terjadi dan pasar tumpah masih menjadi sumber kemacetan. Tetaplah bersama Buletin Siang. Mudik bermotor sudah meninggalkan Jakarta tadi malam. Rekan kami, Iwan Haryadi, sempat memantau para pemudik motor yang sudah meramaikan jalur Pantura. Selamat siang, Iwan. Selamat siang, Gustaf. Ya, Iwan, Betul Anda punya sekali. cerita apa dari para pemudik bermotor ini? Ya, walaupun saat ini matahari di atas jalur Pantura sangat terik, namun cuaca yang panas ini sama sekali tidak mengurangi minat para pemudik yang menggunakan sepeda motor untuk kembali ke kampung halaman mereka. Dan seperti yang Anda bisa lihat, di kawasan Jati Barang ini bahkan sesekali sulit sekali bagi kita untuk menyeberang jalan karena begitu banyaknya pengemudi sepeda motor yang pulang kampung. Demikian, Gustaf. Ya, Iwan, biasanya hari Sabtu itu di sepanjang jalur Pantura banyak sekali ada pasar tumpah. Anda bisa ceritakan sedikit mengenai pasar tumpah di sana? Betul sekali, paling tidak ada 3 pasar tumpah, yaitu pasar Bangkir di pertigaan Celeng menuju Indramayu, kemudian pasar Karangampel dan pasar Selancang yang berada di kawasan Karangampel pula. Selain itu, karena hari ini hari Sabtu, maka ada satu pasar, tepatnya pasar Sandang Tegal Gubuk, yang merupakan pasar yang memilih hari Sabtu sebagai hari pasaran. Dan berikut ini adalah laporan dari rekan Ira serta Abdul Hakim.
Pasar Sandang Tegal Gubuk merupakan salah satu pasar teramai di wilayah Jawa Barat. Pasar yang memiliki luas lebih dari 11 hektar ini menjual berbagai jenis sandang. Pembelinya pun dari berbagai wilayah, bahkan sampai dari luar Pulau Jawa. Pasar Tegal Gubuk hanya beraktivitas pada hari Selasa dan Sabtu. Oleh warga sekitar, hari tersebut disebut Hari Pasaran. Konon pasar ini merupakan salah satu pasar terbesar di Indonesia. Besarnya volume penjual dan pembeli menyebabkan kemacetan arus lalu lintas, ditambah dengan banyaknya penjual yang berjualan di luar pasar sepanjang jalan bypass. Menurut para penjual, mereka memilih berjualan di luar pasar daripada di dalam pasar dengan alasan yang beragam. Ya rame di sini, sayanya suka di sini. Karena ya banyak orang lewat di sini sih, lewat dari sini dulu. Ya karena di tempat sana kan mahal, jadi dari sini. Tapi sekarang ini sih karena ada kemacetan, jadi ini berlakunya kurang. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1427 Hijriah pada H-3, kemacetan di jalan bypass Tegal Gubuk semakin parah, sehingga pihak keamanan melakukan pagar betis di sepanjang pasar. Aktivitas pasar seperti berlalu lalangnya penjual dan pembeli salah satu menyebabkan kemacetan. Maka bagi para pemudik yang akan melewati jalur di depan pasar Tegal Gubuk, sebaiknya Anda berjalan lebih hati-hati. Dari Cirebon, Tegal Gubuk, Ira Syarif dan Amrul Hakim melaporkan. Ya, demikian laporan dari tim liputan Pantura RCTI. Kini saya kembalikan kepada Anda, Gustaf. Baik Iwan, terima kasih. Selamat bertugas kembali. Iwan Haryadi melaporkan dari kawasan Pantura, Jatibarang, Jawa Barat. Dan pemirsa, cerita mudik masih akan kembali dengan tradisi mudik asal Madura. Buletin siang akan segera kembali.